Layakkah Sambo dihukum mati? Layakkah Sambo dihukum mati? Sudah hampir 2 bulan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat bergulir. Perlahan teka-teki soal kronologis dan motif pembunuhan mulai terkuak. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka kasus ini, termasuk mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Tak hanya itu, Komisi Kode Etik Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Sambo. Kini publik menunggu proses hukum selanjutnya kepada Ferdi Sambo dan para tersangka lain. Rekonstruksi ulang telah dilakukan. Tak lama lagi kasus ini akan bergulir ke kejaksaan dan kemudian masuk ke pengadilan. Survei terbaru indikator politik menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia setuju mantan Jenderal Bintang 2 berusia 49 tahun itu dihukum mati. Pasal di KUHP yang digunakan untuk mentersangkan Sambo memang memuat ancaman hukuman tersebut. Layakkah Sambo dihukum mati? Pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak sebagai anggota Polri. Pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Sebetulnya ini sekarang sedang berproses. Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan pesan kegeraman publik atas Ferdi Sambo. Sebanyak 54,9% responden menilai hukuman mati pantas dijatuhkan pada Ferdi Sambo. Mungkin masih terlalu jauh untuk memperkirakan. Vonis Sambo bukanlah milik publik. Vonis Sambo adalah kedaulatan para hakim yang akan mengadilinya. Tapi apakah hakim akan menjatuhkan vonis mati bagi Sambo? Sejumlah narasumber telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Burhan, selamat malam. Malam. Di sebelah kanan ada Gayus Lumbun, Hakim Agung pada era 2011-2018. Malam, Pak Gayus. Malam. Di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Malam, Bang Usman. Dan juga di ujung sebelah kanan ada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Malam, Bang Taufan. Ya. Saya akan memulai diskusi dari Burhan. Ya. Burhan, survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 54,9% responden setuju dengan hukuman mati. Apa yang Anda baca dari pesan publik itu? Ini menunjukkan bahwa vonis sudah dijatuhkan publik Sudah kepada dijatuhkan publik. Sambo. Padahal publik tidak berhak. Belum ya? sidang dimulai. Jadi artinya kasus ini di mata publik sudah clear. Nah, cuma menjadi problematik karena dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa dasarkan pada opini atau persepsi publik. Oke. Jadi saya ingin menyebutkan problematiknya begini, Mas. Kasus ini tidak bisa lepas dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya tidak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi karena desakan publik yang sangat kuat, maka kasus ini bisa terungkap. Presiden menyampaikan beberapa kali dan Kapolri akhirnya mengambil sikap. Nah, menjadi problematik ketika kasusnya sudah pada on the track, tapi kemudian persepsi publik sudah terbentuk. Terbentuk ya. Misalnya, satu, kalau ditanya apakah publik percaya atau tidak percaya ada motif lain di luar dari pelecehan seksual, sebagian besar tidak percaya. Tidak percaya. Coba kita lihat ya, terlebih dulu, sebentar Burhan. Kita coba lihat apa sih sebetulnya temuan dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 11 sampai 17 Agustus 2022. Inilah survei hukuman paling pantas untuk Ferdi Sambo itu 54,9% hukuman mati. Ya, kemudian adalah penjara seumur hidup 26,4%, penjara 20 tahun 3,4%, tidak tahu tidak jawab 10,1 dan yang lainnya 5,2. Ada tambahan survei kedua. Ini survei Sambo terancam dihukum mati. Sangat setuju 45,2%, setuju 30,8%, kurang setuju 11%, tidak setuju sama sekali 3,2%, tidak tahu tidak jawab 9,7%.
Itu adalah dua pengumpulan pendapat indikator. Pesan apa lagi sih yang Anda tangkap dari survei publik ini? Jadi kegeraman publik luar biasa kepada Sambo, dan akhirnya publik sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai, dan ini menjadi problematik ketika misalnya keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan persepsi publik. Nah, misalnya kalau pengadilan tidak sampai pada keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, bagaimana legitimasi sosial pengadilan? Sementara vonis publik sudah jatuh. Yang kedua, kalau misalnya kejaksaan karena bukti yang dibawa polisi tidak mampu menunjukkan motif lain di luar dari pengancaman dan pelecehan seksual sehingga Brigadir J dibunuh, itu juga menimbulkan masalah. Karena publik sudah menganggap Brigadir J dibunuh karena faktor pelecehan seksual. Jadi ini komplikasi dari opini publik versus penegakan hukum. Meskipun sampai ke pengadilan masih cukup jauh ya, dari polisi ke jaksa, jaksa ke pengadilan kemudian ya. Persis, masih jauh, tetapi kan kita sudah bisa melihat efek dari opini publik yang sudah terbentuk. Pak Kapolri terlihat enggan untuk menyampaikan motif. Karena kalau disampaikan motif yang ditemukan oleh kepolisian sekarang ini, ya baru sebatas pelecehan seksual. Sementara isu itu ditolak oleh publik. Jadi ada banyak isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tetapi penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Yang orang hukum sebenarnya istilah beyond reasonable doubt. Jadi ini saya kira yang akan jadi ketegangan baru ya nanti ya versus penegakan hukum. Bang Gayus, ini ada kegeraman publik yang terpotret oleh surveinya Burhan yang mayoritas menghendaki hukuman mati. Pengalaman Anda sebagai hakim, terganggu nggak sih dengan opini publik yang muncul terlebih dahulu? Ya, hakim harus bisa memisahkan antara harapan masyarakat sebagai bentuk hukum beralih pada keadilan. Itu nanti hakim akan pada wilayah keadilan. Tidak hanya hukum saja, kan hukum ini kan banyak sekali dan hukum itu lebih banyak diposisikan kepada hukum yang masih dalam tataran jalan menuju pada keadilan. Nggak gini, pengalaman Pak Gayus sebagai hakim yang juga banyak juga menjatuhkan hukuman mati ya. Kalau catatan saya mungkin ada 15 orang yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh Pak Gayus. Sepakat nggak sih hukuman yang diberikan kepada Sambo ini menjadi hukuman mati versi publik? Kalau saya berangkat dari pemikiran yang ada di masyarakat yang saya sebut sebagai keadilan sosial. Bahkan di sana ada warrior-warrior yang dengan tadi sampaikan menghasilkan hasil mempercepat proses di tataran penyidikan ya, itu sangat positif. Tapi gini, kalau saya kembali kepada soal kontroversi hukuman mati dan sekarang yang kemungkinan diancamkan pada Ferdi, efeknya akan jadi seperti apa? Ya, saya kira publik tentu akan merasa bahwa keadilan yang mereka imajinasikan, yang mereka bayangkan, ya itu tentu terpenuhi ya. Bukan hanya sekedar hukuman mati. Dari awal saja kalau misalnya kita baru menjelaskan tahap demi tahap, misalnya proses penyelidikan, publik itu sudah langsung datang kepada satu konklusi, ini pasti FS misalnya begitu. Padahal kan sebagai penyelidik, termasuk penyidik Polri, itu kan tidak bisa dia tiba-tiba membuat kesimpulan itu tanpa ada tahapan-tahapan pembuktian. Sudah sampai tingkat itu. Jadi pada tahap-tahap awal publik sudah punya keyakinan, ini pasti dia pelakunya gitu. Itu yang juga jadi beban bagi semua pihak termasuk Komnas dalam melakukan tahapan-tahapan penyelidikan. Baik, Usman. Kalau Anda Usman, ini ada tren baru ya. Ini ada semacam kebangkitan civil society gitu untuk kembali mengawas dan menjadi watchdog yang sangat keras terhadap lembaga kepolisian. Bisa tafsirkan begitu? Bisa. Tetapi saya kira selain civil society juga media massa. Sebenarnya ada 6 lapis itu untuk melihat seberapa efektif pengawasan eksternal kepolisian dan internal kepolisian dalam menangani perkara ini. Pertama, yang sifatnya publik dari masyarakat. Itu menurut saya yang paling besar. Termasuk di dalamnya media massa. Yang kedua adalah lembaga-lembaga eksternal yang independen, seperti Komnas HAM misalnya. Meskipun Komnas HAM sempat maju mundur nih ya, dalam mengambil sikap dengan kepolisian. Masih kebingungan. Iya, gitu kan. Tapi ya oke lah menurut saya gitu. LPSK gitu kan, itu juga penting. Lalu lembaga parlemen, ini agak lembek nih. Agak lembek. Parah sekali. Parah sekali ya. Baru belakangan ya, menggelar rapat dengar pendapat, menurut saya sekarang udah bagus. Tinggal bagaimana rapat dengar pendapat di Komisi 3 misalnya, diteruskan dengan menjajaki pembentukan panitia khusus
untuk mendorong perubahan kebijakan yang tadi Prof. Gayus inginkan. Misalnya perubahan kebijakan, apakah perlu ada lagi satgas seperti ini, satgas khusus, yang selama ini dianggap bekerja di luar koridor peraturan perundang-undangan gitu. Apakah misalnya persoalan judi ini mau tetap diteruskan dengan pungutan-pungutan itu? Menurut saya tidak. Bang Ali Sadikin almarhum pernah mengusulkan legalisasi saja, ambil saja dana itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umum. Demikian pula yang lain-lainnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan yang sifatnya internal dari divisi Propam, itu nggak bekerja tentu di awal. Dari Irwasum lumayan bekerja, Majelis Kode Etik lebih bekerja lagi lewat tim sus itu. Jadi menurut saya perpaduan antara internal oversight, pengawasan internal dari kepolisian dan publik, di tengah-tengahnya ada pemerintah. Untung ada Prof. Mahfud ya, meskipun di awal sempat absen karena naik haji. Tapi saya kira oke, meskipun belakangan pengawasannya suka ke kiri dan suka ke kanan. Tapi menurut saya sangat menolong sikap-sikap yang kritis dari. Catatan Anda? Ya, saya punya harapan bahwa ekspektasi dari publik ini terfokus kepada tidak akan terulangnya peristiwa ini lagi dengan perbaikan-perbaikan di lembaga di mana peristiwa terjadi. Artinya sistem yang berpower tinggi ini tidak disalahgunakan, ya, tidak ada penyimpangan, ada perbaikan yang baik. Jadi hari ini akan menjadikan hari depan yang lebih baik di bidang ini. Itu yang saya harapkan. Ekspektasi ke situ, bukan menghukum orang saja ya. Kalaupun menghukum juga menjadi satu keadilan bagi publik, tapi menghukum itu kan tidak jalan keluar satu-satunya. Ya, kita sudah mengenal banyak teori hukum yang tidak saja hukuman pidana ini menjadikan solusi. Tapi ada yang lain. Baik, Burhan, Bang Gayus, Usman, dan Bang Taufan, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum.